Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kembali hamba-Mu menghampiri tahta-Mu, mengucap syukur buat hari yang indah ini. Kami menerima anugerah dan mujizat yang luar biasa di pagi hari ini. Kami bisa bangun pagi, kami bisa melayani-Mu. Ini adalah anugerah yang tidak ternilai, Tuhan. Sucikan kami, para pelayan-Mu. Ampuni segala dosa kami. Sembunyikan kami di balik salib-Mu, sehingga semua orang hanya melihat Engkau, bukan melihat yang melayani. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dengan pujian dan penyembahan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang tidak berpengharapan Tuhan beri harapan baru, yang putus asa Tuhan angkat, Tuhan tunjukkan jalan. Terima kasih Pak. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bagimu hormat, bagimu pujian, bagimu segalanya, hanya yang terbaik. Terima kasih. Amin. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu, karya-Mu indah bagiku. Karya-Mu indah bagiku, kasih-Mu yang selamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu, karya-Mu indah bagiku. Karya-Mu indah bagiku, kasih-Mu menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku
hidupku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Selamanya ku menyembah, selamanya Tuhan, selamanya ku menyembahmu. Sembah Dia, kami mau terus. Haleluya, bersyukur, ku mau selalu bersyukur, ku bersyukur menyembahmu. Haleluya, Tuhan, kami datang, ku bersyukur, ku bersyukur. Ya lama, ya lama, ya lama, ya lama, ku bersyukur. Ini hati kami, ini hidup kami. Haleluya, haleluya, terima kasih, oh Yesus, Engkau maha baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini.
Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi Roh Yesus, urapi jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Kudus penuhi Roh Yesus, urapi jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi Roh Yesus, urapi jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi Roh Yesus, urapi jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang. Haleluya, beli sorak-sorak bagi Allah kita. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Masih semangat Bapak Ibu? Amin. Mari kita berdiri, kita masuk ke hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, hati bersyukur, dan jiwaku bersuka,
hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwamu bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan titik terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Masih semangat Bapak Ibu? Haleluya. Ya, tim kor persiapkan diri. Kita akan memuji bersama satu lagu. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sana anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Nyatakan GBT. Waktu aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas anugerah sempurna Tuhan bagiku.
Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu.
Mungkin Paskah di tahun lalu Tuhan berkata sama saya, harusnya kamu yang disalib, tetapi aku menggantikanmu. Paskah tahun ini Tuhan bilang 1 Yohanes 4 ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Amin. Amin. Boleh saya tanya, kasih itu perasaan apa tindakan? Coba kita renungkan Bapak Ibu. Saya seminggu merenungkan ini. Tuhan tanya sama saya, kasih itu perasaan apa tindakan? Kita renungkan baik-baik. Karena salah kita merasa, banyak kita merasa kasih itu hanya perasaan. Perasaan itu berarti kita tidak mengerjakan Bapak Ibu. Kita hanya merasakan, tapi kita tidak mengerjakan. Akhirnya apa? Kita tidak berbuah. Tuhan bilang, kalau kasih itu perasaan, aku tidak akan ada di salib. Karena kasih itu tindakan, maka aku menggantikan kamu. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Nilai Hidupku. Kita siapkan hati ini Bapak Ibu. Renungkan kasih itu tindakan atau perasaan. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanmu, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang
terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih harum Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur atas kasih karuniamu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, berkati dia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, saudara sekalian yang kekasih. Pagi hari ini kita bersama-sama beribadah memperingati peristiwa yang penting ya di dalam kekristenan kita. Puji nama Tuhan. Ya, pada umumnya orang menyebut hari ini hari Jumat Agung ya, hari Jumat Agung. Ya, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus umat manusia yang berdosa. Ini adalah yang dikatakan dalam nyanyian tadi, karya terbesar dalam hidup kita. Ya, sebab tanpa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, saudara, manusia tidak bisa diselamatkan. Ya. Hanya oleh kematian putra manusia Yesus di atas kayu salib, maka dosa manusia diampuni, ya, dihapus, sehingga kita beroleh status yang baru sebagai anak-anak atau putra-putra Allah, sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, Allah kita Maha tahu. Saudara, tentu segala dosa kita tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Tetapi yang luar biasa, saudara, kalau seorang percaya Tuhan Yesus, dosanya diampuni. Oleh darah Tuhan Yesus dosanya diampuni. Dan Allah melupakan ya, segala dosa kita. Dia tidak ingat lagi, dijauhkan. Ya, saudara, seperti dari barat ke timur, begitu Allah menjauhkan dosa-dosa kita. Puji nama Tuhan. Saudara, mengapa putra manusia Yesus harus disalib? Mengapa tidak dengan cara yang lain? Mengapa harus disalib, saudara?
Ya, itu pertanyaan yang akan kita renungkan pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Saudara, kita akan mengawali renungan firman Tuhan pagi ini dengan ayat dalam surat Ibrani 9 ayat 22. Surat Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya. Saudara, itu sebabnya dalam perjanjian lama, kalau seorang berdosa dalam aturan hukum Taurat, maka orang itu harus menyediakan atau mempersembahkan seekor binatang korban, entah itu domba atau sapi, binatang korban yang tidak bercacat celah, dikorbankan, disembelih, dicurahkan darahnya, dan baru dosanya diampuni. Untung saja kita tidak hidup dalam hukum Taurat, saudara. Saya bayangkan kalau kita hidup dalam hukum Taurat, setiap kali berdosa harus mempersembahkan binatang korban. Ya, katakanlah sebulan sekali lah berdosa, sebulan sekali, saudara. Jadi dalam setahun harus 12 ekor domba. Tidak tahu sekarang harganya domba berapa, saudara. Saya kira tidak kurang dari 1 juta ya. Ada yang tahu harganya domba? Loh, tidak ada yang tahu. Saudara, ya bisa-bisa kita bangkrut, saudara, betul kan, saudara ya? Bisa-bisa bangkrut. Ya, puji Tuhan, saudara. Ya, kita tidak hidup dalam hukum Taurat. Ya, jadi harus ada darah yang dicurahkan. Baru ada pengampunan dosa. Sesungguhnya bukan mulai zaman Taurat, zamannya Musa, tapi sejak awal sudah ada gambaran bahwa untuk menutupi dosa manusia harus ada binatang yang disembelih, harus ada darah yang dicurahkan. Ya, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saudara, mereka baru sadar, matanya melek kalau mereka telanjang, saudara. Sebelumnya tidak merasa, ya mungkin mereka diberi pakaian sinar sehingga tidak menutupi ketelanjangan mereka. Tapi sesudah mereka berdosa, mereka baru melihat, sadar kalau mereka telanjang. Dan mereka berusaha menutupi ketelanjangannya dengan daun ara. Saudara, dengan daun ara. Ya kita tahu sendiri, saudara, kalau daun ara ya tidak akan bertahan lama. Sebentar kering, layu. Tapi kemudian Tuhan memberi ganti dengan kulit binatang. Kulit binatang yang bisa tahan lama. Tentu harus ada binatang yang dikorbankan, yang disembelih, saudara. Ya, harus ada darah yang dicurahkan demi untuk menutupi aib, keburukan manusia karena akibat dosanya. Harus ada darah yang dicurahkan. Saudara, binatang korban itu cuma bayangan saja. Ya, cuma saudara, bayangan, bukan wujud yang sesungguhnya. Ya, saudara, wujud yang sesungguhnya tidak lain adalah
putra manusia Yesus. Dialah anak domba Allah yang harus disembelih, dikorbankan untuk saudara menebus manusia yang berdosa. Yohanes 1 ayat 29 mengatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah. Ya, saudara, dialah anak domba Allah yang sebenarnya, wujud yang sebenarnya, saudara, yang bisa menghapus dosa manusia. Ya, ini lebih ditekankan lagi dalam surat Petrus yang pertama, pasal 1 ayat 18 dan 19. Dan dengan mengetahui bahwa kamu sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana seperti emas atau perak, melainkan dengan darah Kristus yang mulia, darah anak domba yang tak bercacat dan yang sempurna. Puji nama Tuhan. Saudara, hanya darah Kristus Yesus, anak domba yang tidak bercacat dan yang sempurna, itu yang bisa menghapus dosa manusia. Saudara, itu sebabnya dia datang, putra Allah datang menjelma menjadi manusia. Saudara, ke dalam dunia ini. Dia jadi manusia. Ya, saudara, dia mengosongkan dirinya, meninggalkan keilahiannya dan 100% menjadi manusia. Saudara, baru sebagai putra manusia dia bisa menebus kita. Haleluya. Tidak ada manusia lain yang bisa menebus selain putra manusia Yesus. Hanya dia satu-satunya. Dialah satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Puji nama Tuhan. Ya. Dalam bahasa lain, saudara, ya, kalau saudara baca dalam bahasa Inggris, dalam doa Bapa kami, ya, ada satu kata-kata kalian mengatakan ampunilah segala dosa kami atau kesalahan kami. Ya, tapi dalam bahasa Inggris saya baca forgive our debt. Ampunilah hutang kami. Saudara, jadi dosa itu seperti hutang. Ya, saudara, kalau kita ingin membayar utangnya orang lain, ya kita sendiri jangan punya utang, betul tidak, saudara? Ya. Sangat aneh atau lucu kalau dia sendiri punya utang mau melunasi utangnya orang lain, saudara. Ya, sangat aneh. Ya, sebab itu, saudara, hanya putra manusia Yesus yang bisa membebaskan kita, menghapus dosa kita. Puji nama Tuhan, saudara. Ya, itu sebabnya, saudara, sebagai kesimpulan ini semua hanya darah Kristus satu-satunya yang dapat menebus manusia yang berdosa. Ya, tidak ada cara lain. Hanya ini satu-satunya. Ya, kita bersyukur, saudara, oleh anugerah Tuhan, kita boleh mengenal Tuhan, saudara, mendengar Injil Tuhan, ya, diselamatkan melalui pengorbanan Kristus. Ini satu anugerah, saudara. Ya,
Puji nama Tuhan, saudara. Dan saudara, demi dia harus mati, harus dikorbankan, saudara. Maka dia harus mengalami sengsara, aniaya, ya, saudara. Dan yang menderita tanya kenapa dia harus disalib? Mengapa tidak dengan cara yang lain? Saudara, padahal penyalipan itu, saudara, hukuman mati yang paling menyakitkan, paling mengerikan, hukuman mati yang paling kejam. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya dapat video ya dari WA. Ada seorang mengaku dia Yesus. Waduh, saudara, dia mengaku dia Yesus. Tapi ketika orang-orang datang pada Jumat Agung mau menyalibkan dia, wah, dia lari, ketakutan, lari ke kantor polisi, saudara. Ya jelas ini Yesus palsu, saudara, ya. Ya, saudara, penyaliban itu hukuman yang sangat mengerikan, ya, sangat kejam. Ya, saya pernah juga dikirimi video pelaksanaan hukuman mati di Cina, saudara, untuk orang-orang yang jahat, ya, khususnya untuk koruptor, orang yang korupsi, saudara. Jadi jangan main-main. Kalau di Cina jangan coba-coba korupsi, ya, saudara. Ya, bisa dihukum mati. Ya, di sini jauh lebih ringan, saudara. Ya, jauh lebih ringan. Kalau di Cina, saudara, korupsi bisa dihukum mati. Itu saja masih ada yang berani korupsi, saudara. Padahal ancamannya hukuman mati. Apalagi di sini, saudara, tidak dihukum mati, ya tambah nekat, saudara. Untung-untungan, ya. Kalau tidak ketahuan, ya sorak-sorak. Tapi kalau sampai ketahuan ditangkap KPK, yo apa sih awak, itu aja, ya, saudara. Ya kira-kira gitu orang-orang, ya. Tapi yang penting tidak sampai dihukum mati. Kalau di RC Cina, saudara, bisa dihukum mati koruptor atau pengedar narkoba. Ya, pengedar narkoba bisa dihukum mati. Saya lihat, saudara, videonya orang yang dihukum mati ditutup matanya lalu disuruh berlutut di depan, jongkok di depan, dua orang ditembak dari belakang, duor, jatuh mati. Saya lihat itu ngeri, saudara, ya. Sudah saya tidak lanjutkan, ya, saya stop aja, saya hapus. Ngeri, ya. Melihat pelaksanaan seperti itu saja sudah ngeri, saudara. Apalagi orang disalib, saudara. Ya, masih enak itu dor langsung mati, sudah tidak terlalu menderita. Atau mungkin dipancung kepalanya, atau digantung, ya mungkin cuma selama beberapa detik saja. Tapi kalau disalib, saudara, waduh, itu betul-betul hukuman mati yang paling mengerikan. Orang yang disalib itu tidak segera mati, saudara. Dia harus kesakitan. Bisa-bisa 1 atau 2 hari kemudian baru mati, betul. Sangat mengerikan. Saudara bayangkan kita kena ketusuk jarum saja sudah, waduh, ya betul enggak, saudara, ya sudah sakitnya bukan main. Atau kena duri,
keterusupan itu aja sudah sakit. Kalau kira-kira keterusupan saudara bisa tidur? Bisa? Tidak mungkin, betul tidak saudara ya? Harus segera dilepas, diambil. Apalagi ditusuk, dipaku dengan paku yang besar. Itu bukan paku kecil, saudara, paku besar itu. Ya, dan digantung, saudara. Itu nyerinya bukan main. Apalagi sudah digantung itu berat badan, harus ditahan oleh paku tadi. Aduh, sakitnya sudah tidak bisa dilukiskan, saudara. Bukan main. Ya. Jangankan dipaku, seorang digantung, ditaleni saja, diikat saja, saudara. Oh, itu saja kesakitan, betul tidak, saudara? Ya. Apalagi dipaku, diikat saja, digantung, disalib, saudara. Itu sudah sakit. Untuk bernapas sesak, saudara. Orang kalau digantung itu napasnya sesak, saudara. Karena tidak bisa bebas bernapasnya, saudara. Kalau mau silakan coba. Silakan coba. Ya tidak usah digantung, saudara. Itu apa? Gantung. Kalau kita olahraga gantung di apa namanya? Itu apa? Besi ya, besi untuk gantung itu aja lama-lama napasnya tidak bisa bebas, betul dia, ya berat. Jadi kita lihat orang disalib itu mati pelan-pelan, saudara ya. Ya pertama karena ada kekurangan darah, karena infeksi, ya. Itu luka itu pasti menimbulkan infeksi, kekurangan cairan, dehidrasi, sesak napas, gagal jantung, saudara, pelan-pelan mati, dan itu berjam-jam, ya bisa 1 hari atau 2 hari. Saudara, sangat menyakitkan, sangat kejam, ya, saudara. Itu sebabnya putra manusia Yesus ketika di Taman Getsemani, saudara, dia mohon kepada Bapa, kalau boleh cawan dilalu daripadaku. Namun biarlah bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Saudara, menjadi satu tanda tanya mengapa Allah justru memilih cara penyaliban untuk mengorbankan putra manusia Yesus, saudara. Ya, kita akan melihat, saudara, bahwa penyaliban ini, saudara, sudah dinubuatkan sejak awal. Jadi rencana penyaliban itu bukan dadaan, saudara. Bukan, ya. Bukan terjadi begitu saja, saudara. Ya memang yang melaksanakan penyaliban ini tentara Roma. Dan juga atas desakan orang-orang Yahudi waktu itu, saudara. Namun sesungguhnya penyaliban ini sudah dinubuatkan sejak awal. Ya sekali lagi bukan rencana dadaan, bukan, saudara. Ya, tapi sudah sejak awal. Ya, tadi kita melihat dari kitab Kejadian pasal 3:15. Ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Ya, keturunannya, ya artinya keturunan dari Hawa, wanita itu. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Mu di sini adalah iblis, si ular tua tadi, saudara. Ya, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Itu tidak lain nubuatan tentang putra manusia Yesus ketika disalib. Dia menghancurkan, meremukkan kepala iblis. Dan engkau, ini iblis, saudara.
akan meremukkan tumitnya, tumit putra manusia Yesus. Ya, ini sudah satu gambaran ya saudara. Ya, tentang salib. Ya, cuma di sini masih dikatakan tumit, tumitnya diremukkan. Saudara, jadi kita lihat sudah dinubuatkan sejak awal. Lebih jelas lagi dalam Mazmur 22 ayat 17. Mazmur 22 ini cerita tentang nubuat tentang Tuhan Yesus disalib. Kalau kita baca seluruhnya ya, Mazmur 22. Ini Mazmur salib. Ya boleh dikatakan Mazmur salib. Ayat 17 mengatakan sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Ya, menusuk tangan dan kakiku, saudara. Ya ini mulai jelas. Ini tidak lain adalah penyalipan, saudara. Proses penyalipan. Tangan dan kaki dipaku. Padahal waktu itu belum dikenal hukuman salib. Ya, tapi sudah dibayangkan di sini, dinubuatkan di sini, saudara. Kita baca lagi dalam Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ini perkataan putra manusia Yesus kepada murid-muridnya. Ya, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Padahal dia belum disalib, ya, saudara, dia belum disalib, tapi dia sudah menyinggung tentang salib, saudara. Ya, sudah bicara tentang salib. Juga beberapa kali sebelum dia disalibkan, ya, pada pemberitahuan. Jadi Tuhan Yesus memberitahukan kalau dia akan sengsara, dia akan dibunuh, saudara, kepada murid-muridnya sebanyak 4 kali. Sebelum dia disalib, dia memberitahukan bahwa dia akan dianiaya, ditangkap, dianiaya, disesah, dibunuh oleh orang-orang Yahudi, imam-imam ahli Taurat, saudara, orang-orang Farisi. Dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Itu Tuhan sudah memberitahu 4 kali sebelumnya. Ya. Dan pada pemberitahuan yang ketiga, ya, saudara, pemberitahuan yang ketiga, Matius 20 ayat 19. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Ya, disalibkan. Jadi kita lihat di sini Tuhan Yesus sudah mengatakan sebelumnya bahwa dia akan disalibkan dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Saudara, rasul-rasul mendengar perkataan ini, mereka berusaha mencegah, ya, terutama Petrus. Tuhan, dijauhkan kiranya hal ini terjadi padamu. Padahal murid-murid waktu itu sudah punya harapan yang besar bahwa Yesus ini Mesias. Tidak mungkin mati, tidak mungkin dibunuh, malah nanti akan jadi pemimpin, jadi raja. Ya. Karena itu ketika putra Mesias Yesus berkata dia akan mati, dibunuh, disalib. Wah, mereka berkata, dijauhkan kiranya hal ini terjadi padamu. Tapi putra manusia Yesus berkata, enyahlah iblis. Waduh saudara, ya. Justru perkataan Tuhan Yesus keras, enyahlah iblis. Engkau justru jadi batu sandungan bagiku. Engkau bukan memikirkan
hal-hal dari Allah, tetapi engkau mungkin hal-hal dari manusia. Juga pada Matius 26 ayat kedua, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Ya, jadi sebelumnya sudah ada rencana itu, saudara. Ya, nah saudara, ini yang terjadi pada putra manusia Yesus, saudara. Ya, dia telah mati disalib. Selain dia untuk menebus dosa manusia, saudara, ada satu rencana, saudara, bahwa Tuhan ingin mengajar kita semua, ya, ingin supaya kita semuanya juga mengikuti teladannya, mengikuti jejaknya. Satu ayat saya bacakan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 21. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Haleluya. Kristus telah menderita untuk kamu, ya, saudara, dan telah meninggalkan jejak bagimu, teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Haleluya. Haleluya. Saudara, apa jejaknya, saudara? Apa yang dia lakukan? Ayat ke-24 dari 1 Petrus pasal 2. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa tidak hidup untuk kebenaran. Haleluya. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya. Saudara, Tuhan meninggalkan teladan untuk kita orang percaya, kita murid-muridnya, supaya kita mengikuti jejaknya. Nah, kita akan melihat, saudara, pelajaran apa saja yang Tuhan tinggalkan untuk kita, saudara. Yang pertama, saudara, untuk menjadi seperti Kristus. Ya, jadi Tuhan menyelamatkan kita, Dia menebus kita dari dosa. Itu bukan sekedar kita bebas dosa nanti mati masuk surga. Ya, wah, ada tulisan di belakang mobil mengatakan, ya apa itu ya, muda kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga. Aduh, kok enak, saudara ya. Ya, saudara, bukan itu yang ditinggalkan Tuhan Yesus, saudara. Ya, saudara, justru Tuhan Yesus meninggalkan kita pelajaran untuk pikul salib tiap hari. Ya, itu yang ditinggalkan atau diajarkan Tuhan Yesus untuk kita, saudara. Pikul salib tiap hari. Ya, puji nama Tuhan. Ya, untuk menjadi seperti Dia, kita harus pikul salib tiap hari. Ya, Tuhan tidak sekedar menyelamatkan kita supaya kita masuk surga, saudara. Tidak cuma itu, tapi Tuhan ingin kita tumbuh. Ya, saudara, hidup rohani kita tumbuh. Ya, tambah hari tambah indah, tambah jadi seperti Dia, menjadi seperti Kristus. Haleluya. Ya, dan itu caranya, saudara. Ya, tidak lain, kita harus pikul salib tiap hari. Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Puji nama Tuhan, saudara. Ya,
setiap hari pikul salib. Puji nama Tuhan, saudara. Ya, itu harus menjadi pilihan kita. Pikul salib, apa artinya pikul salib, saudara? Pikul salib artinya kita rela atau mau menderita karena kebenaran. Mau menderita karena nama Kristus. Ya, kita rela difitnah. Saudara, kita rela dikata-katai yang jahat karena Kristus, saudara. Ya, itu anugerah, saudara. Itu salib yang harus kita pikul. Puji nama Tuhan, saudara. Ya. Apa yang harus disalibkan? Ya, saudara. Bukan pikul salib lalu saudara pesan bikin salib ke tukang kayu lalu tiap hari dipikul, saudara. Ya, bukan itu. Atau bukan pakai kalung salib, saudara. Ya, tidak apa-apa pakai kayu salib, saudara. Tapi bukan itu maksudnya. Ya, ada baiknya juga lah. Ya, pakai kalung salib supaya kita ingat, saudara, akan salibnya Tuhan. Amin. Ya, saudara, apa yang harus disalibkan? Ya, kita baca di dalam Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, ini yang disalibkan. Ya, saudara, menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, saudara, itu yang harus disalibkan setiap hari. Ya, contoh yang mudah, makan, saudara. Ya, setiap orang tentu punya nafsu makan, betul tidak, saudara? Ya, kalau lapar ingin makan. Kalau orang sudah ada punya nafsu makan, wah, pasti ada sesuatu yang tidak betul. Ini pasti sakit, betul tidak, saudara? Ya, kalau orang sakit pasti punya nafsu makan. Namun, saudara, kita boleh makan secukupnya, makanan sehat, ya, makanan yang baik, yang sehat, yang kita makan, saudara. Kita harus jaga makanan, ya. Kalau mau sehat itu harus jamu jarak, ya. Masih ingat apa jamu jarak? Jaga mulut, jangan rakus. Ya, sambil khotbah, ya saya selingi makanan sehat itu apa saja, saudara, ya. Seringkali kalau pasien itu datang ke saya mesti tanya, dok, larangannya opo? Ya mesti itu, saudara, ya, sering kali, ya. Larangannya opo, ya. Ya, saya kasih tahu secara garis besar saja. Makanan yang baik itu, ya, kalau makan nasi jangan banyak-banyak, ya. Itu karbohidrat dibatasi, terutama gula. Gula itu paling jahat, saudara, ya. Biarpun tidak punya kencing manis, gula harus dibatasi. Ya, sekali lagi ingat-ingat, ya, ingat-ingat, ya. Gula itu jahat, saudara, ya. Lebih jahat dari kolesterol. Ya, meskipun saudara tidak punya kencing manis, gula tetap harus dibatasi. Apalagi maaf kalau gemuk, saudara, ya. Gula itu paling cepat bikin gemuk, saudara, ya. Harus dihindari. Amin. Lalu karbohidrat, zat tepung. Ya, makanan yang mengandung zat tepung itu juga dibatasi. Beras, jagung, telo, puhung, tales, jajan-jajan, roti-roti, mie. Beras, jagung, telo, puhung, tales, jajan-jajan, roti-roti, mie. Dibatasi. Boleh, tapi jangan banyak-banyak. Ya, itu namanya pikul salib, saudara, ya. Batasi diri, ya. Jangan sudah makan nasi, lawe mie, ya kekakean, saudara, ya. Ya, kalau pagi sudah makan telo, sarapan telo, ya sudah telo aja, tidak usah makan nasi atau roti, ya.
Sudah, kalau makan roti jangan makan nasi. Siangnya nasi, malamnya mie. Ya sudah makan mie, jangan makan nasi, saudara. Nah, itu sama dengan nasi sudah kalorinya. Bisa mengerti? Lalu sayur buah itu baik ya. Pada punya sayur buah baik. Tentu untuk orang kencing manis, kalau buah manis-manis dibatasi ya. Sayur buah baik. Tahu tempe oke. Kacang-kacangan baik. Kacang tanah, kacang hijau ya. Asal digodok, jangan digoreng ya. Ikan yang bersisik, ya, itu yang sehat ya. Ikan yang bersisik, mujair, gurami, ikan mas, wader ya, itu baik. Yang dapat itu kepiting, cumi, kerang. Ya boleh sekali-sekali ya. Kalau sapi, ayam kampung, domba, dagingnya tok yang bersih. Gajih, kulit, jeroan, nehi ya. Kalau beli soto, rawon, gulai di luar, pasti gaji tok, micin tok. Lebih aman masak sendiri, saudara ya. Lebih aman masak sendiri. Lalu batasi goreng-gorengan, santan-santan dibatasi. Boleh tapi jangan banyak-banyak ya. Itu namanya disalib ya. Nafsu makannya disalib, saudara. Taruh, ada satu ayat saya lupa di Amsal, taruh pisau di lehermu kalau nafsu makanmu besar. Wah. Jadi artinya kalau nafsu makan besar itu seperti bunuh diri, saudara. Iya toh? Sebab itu saudara hati-hati ya. Jamu jarak ya. Puji nama Tuhan, saudara ya. Itu menyalibkan keinginan daging. Boleh makan secukupnya, tapi jangan bertuhankan perut. Ya, itu satu contoh saja, saudara. Ya, juga nafsu-nafsu yang lain, nafsu marah, nafsu seks, ya apalagi, saudara. Ya, nafsu ingin lebih dari yang lain, saudara. Ya, kendalikan. Ya, saudara, itu yang harus disalib. Menyalibkan hawa nafsu dan keinginannya. Puji nama Tuhan, ya, saudara. Nah, ayat Roma 6, ayat 6 dan 11. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, ya ini hampir sama. Ya, manusia lama, ya, yang hidup secara duniawi, kedagingan harus disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Tubuh dosa kita ini cenderung kepada dosa. Ya, saudara, lebih senang berbuat dosa. Ya, hilang kuasanya agar jangan kita mengabaikan lagi diri kita kepada dosa. Puji nama Tuhan, saudara. Ya, terus dimatikan. Terus dimatikan. Ya. Saudara, pada zaman dulu orang yang disalib itu sudah dinyatakan mati hari itu. Hari dia disalib, dia dinyatakan sudah mati. Meskipun kenyataannya dia matinya mungkin 1-2 hari kemudian. Tapi dia sudah dinyatakan mati pada hari dia disalib. Kedagingan kita, saudara, ini sebenarnya tidak bisa mati. Selama kita hidup, nafsu yang ada dalam diri kita, nafsu kedagingan kita, itu tetap melekat. Betul tidak, saudara? Ya, itu tetap ada. Ya, tubuh dosa itu tetap ada selama kita hidup. Tapi kita harus matikan tiap hari. Dia anggap mati. Ya, seperti salib tadi, orang disalib, dianggap mati. Kita juga harus berkata demikian, saudara. Ya, dianggap mati. Surat Roma pasal 6 ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Telah mati. Saudara, jangan diberi kesempatan
bersuara. Dimatikan terus menerus, saudara. Puji nama Tuhan, saudara. Jangan diberi kesempatan untuk bersuara. Harus dianggap mati. Ya, istilah Yunaninya dikatargiu. Ya, dikatargiu terus menerus. Ya, memang berat, saudara. Ini peperangan tiap hari. Ya, saudara. Kita tiap hari harus berperang dengan kedagingan kita. Memang berat, kadang-kadang berat, saudara. Tapi jangan takut, saudara. Kalau kita mau, Tuhan membantu kita. Roh Kudus menolong kita. Surat Galatia Surat Roma pasal 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, artinya Roh Kudus, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Haleluya. Jangan takut, saudara. Roh Kudus akan menolong kita. Puji nama Tuhan, saudara. Ya, nah, memang pikul salib itu menderita, saudara. Tapi justru ketika itulah kita diproses untuk menjadi indah dan mulia. Seperti emas yang dibakar, saudara, dipanaskan, dia akan menjadi makin murni, makin mulia, makin indah. Haleluya. Saudara, itu sebabnya Rasul Paulus bermegah dalam salib Kristus, saudara. Haleluya. Justru itu satu kemegahan. Galatia 6:14 mengatakan, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Aku bermegah, aku bangga. Haleluya. Boleh memikul salib. Ya, ini justru satu karunia. Ya, saudara. Satu karunia. Surat Filipi pasal 1:29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, tapi juga untuk menderita untuk Dia. Pikul salib, saudara, menderita untuk Dia. Itu adalah satu karunia. Puji nama Tuhan, saudara, ya. Satu karunia. Itu justru memberi kita kekuatan, ya. 1 Korintus 1:18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya, seringkali orang percaya diolok-olok gara-gara salib. Ya, ojo jadi wong Kristen, kok mati di petenteng salib. Wah, saudara, ya, sehingga jadi olok-olokan. Ya sudah, kita tidak usah rame-rame, saudara. Tidak usah respon marah-marah, tetapi justru itu kekuatan kita. Dengan pikul salib, ya, itu latihan untuk kita, rohani kita makin kuat menghadapi dosa, saudara. Tidak mudah digoda untuk jatuh dalam dosa. Puji nama Tuhan, saudara, ya. Haleluya. Ya, justru murid-murid bersukacita ketika mereka disesah, dianiaya. Ya, dalam kisah Rasul pasal 5 ayat 41, ketika mereka dianiaya, disesah, menderita karena nama Kristus, justru mereka merasa gembira, mereka bersukacita, dianggap layak, ya, untuk menderita karena Kristus. Puji nama Tuhan. Nah, kalau kita mau tekun pikul salib, saudara, kita tekun pikul salib, maka pada saatnya kita akan melihat salib diganti mahkota. Amin. Salib diganti mahkota, seperti yang dialami oleh putra manusia Yesus. Sesudah dia dihina, diledakkan pada salib, dia ditinggikan setinggi-tingginya. Dalam surat Filipi pasal 2 ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi, dan yang ada di atas bumi dan ada yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Satu kali, saudara, penderitaan kita akan diganti dengan kemuliaan. Salib diganti dengan mahkota. Apa yang kita alami kini, saudara, penderitaan seberat apapun juga tidak ada
artinya dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita semuanya. Amin. Ya, sebagai kesimpulan saudara, yang pertama, Kristus rela mati di salib untuk menebus dosa kita. Tadi kita baca dalam 1 Petrus 2 ayat 24, saudara. Meskipun dia mengalami sengsara begitu hebat, Kristus berhasil menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Ketika dia berseru, dan ini terjadi ketika dia berseru, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Ya, saudara, ini bukan bukan perkataan begitu saja, saudara. Tapi sesungguhnya ini adalah sorak kemenangan. Ya, ketika dia berkata sudah selesai, saudara, itu bukan kekalahan, tapi justru sorak kemenangan. Dia telah menyelesaikan tugasnya sebagai penebus dosa manusia, anak domba yang dikorbankan secara sempurna, tanpa mengeluh, saudara. Ya, puji nama Tuhan. Dia disiksa begitu hebat, tapi tidak ada keluhan keluar dari mulutnya. Malah dia berkata, ampunilah mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, saudara. Oh, luar biasa. Ya, hanya kata-kata, saudara, positif, ya, kata-kata yang menghibur yang keluar dari mulutnya. Ya, jangan tangisi aku, dia berkata kepada perempuan-perempuan Yerusalem yang menangis waktu itu, saudara. Tapi tangisilah dirimu sendiri, tangisilah keluargamu, saudara. Jangan tangisi aku. Ya. Kepada ibunya Maria, ya, dia berkata, lihat anakmu, ya. Kepada Yohanes, sebaliknya Yohanes, ingat ibumu, saudara. Dia masih ingat orang lain, saudara, dalam penderitaan, saudara. Haleluya, luar biasa. Dia telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna, sudah selesai. Dan yang kedua, saudara, sesudah kita diselamatkan, maaf, ya, sesudah diselamatkan kita harus tumbuh menjadi murid Kristus, saudara. Dan itu harus kita lewati melalui pikul salib, ya. Proses untuk menjadi murid Kristus harus pikul salib setiap hari. Dalam Lukas pasal 14 ayat 27, ya, jelas di sana katakan, ya, pikul salib itu hari, ya, baru engkau layak menjadi muridku. Ya, salibkan daging dan tubuh dosa terus menerus sepanjang hidup, dianggap mati terus, dikatargiu. Saudara, jangan diberi kesempatan untuk bersuara. Saudara, ingat, kita dipanggil untuk mengikuti jejak Kristus. Puji nama Tuhan, saudara. Haleluya. Dan saudara, yang keempat, yang tadi, barang siapa tidak mengikut salibnya dan kataku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya, yang keempat, seharusnya, saudara, selayaknya pikul salib harus menjadi jalan hidup kita setiap hari, way of life kita, saudara. Jangan lepas dari salib, saudara. Mari kita selalu berada di bawah salib Kristus, di bawah naungan salib Kristus setiap hari. Jangan lupakan dia, ya. Jangan lupakan salib Kristus, ya. Di sana dia telah berkorban untuk kita, mati untuk kita, ya, menyediakan jalan untuk kita, meninggalkan teladan untuk kita, dan Tuhan ingin kita mengikuti jejaknya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, saudara. Ya, mari kita mau pujikan satu pujian. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Kita pujikan satu pujian. Aku telah mati, aku mau mati dari hidup yang lama, dan aku ingin belajar menurut kehendak-Mu, hidup menurut kehendak Tuhan setiap hari. Puji nama Tuhan. Saya undang pelayan-pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan mengelilingi meja perjamuan. Kita pujikan bukan dengan barang fana, dia telah menebus dosa kita. Bukan dengan barang yang fana, kau membayar dosaku, tapi dengan darahnya yang mahal. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengan barang fana kau membayar dosa
dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Haleluya, haleluya, glory Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Mari saudara, kita mau punya tekad meletakkan hidup kita setiap hari di atas mezbah Tuhan. Artinya kita mau pikul salib setiap hari. Puji nama Tuhan. Rela menderita daripada berbuat dosa. Haleluya. Rela menderita daripada menikmati dosa, saudara. Puji nama Tuhan. Biarlah saudara terjadi dalam hidup kita apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Mari kita pujikan Kurnia sekali lagi dengan pelan-pelan. Saya Bunda Meta, Ibu Rui, Saudari Rui, maju ke depan pimpin kita dalam doa. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Kasih Tuhan. Karena Tuhan sudah membimbing kami di tempat ini ya Tuhan. Kami siap untuk menerima perjamuan kudus-Mu ini Tuhan. Kami siap dan menyiapkan hati kami Tuhan. Pada hari ini, pada minggu ini, pada Jumat ini ya Tuhan. Tuhan tolong agar kami melepaskan semua beban kami, pergumulan kami, masalah-masalah kami letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan kami menyiapkan semuanya untuk hanya benar-benar menerima perjamuan ini saja ya Tuhan. Kami percaya apapun yang kami akan terima pada hari ini bisa menyembuhkan kami Tuhan, bisa menyelesaikan apapun yang sedang kami hadapi saat ini. Karena kami percaya hanya Tuhan saja kekuatan kami ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami Tuhan. Tolong lawatlah kami, selidiki kami pribadi, tiap pribadi ya Tuhan. Tolong Tuhan agar Tuhan selalu menjaga kami, tetap memandang wajah kami ya Tuhan. Jangan palingkan wajah Tuhan dari kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan tetap setia membantu kami untuk memikul salib ini Tuhan dari hari ke hari. Karena kami percaya hanya dengan kekuatan kami saja kami tak akan kuat. Tapi dengan kekuatan dari Tuhan kami bisa memikul salib ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya kepadamu. Tolong berkatilah perjamuan yang akan kami terima ini. Semoga menjadi rema dalam kehidupan kami di hari-hari selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya hanya Tuhan saja yang mengubah kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan pujikan lagi berulang kali sementara perjamuan kudus dibagi-bagikan. Saudara yang sudah dibaptiskan dalam air boleh ambil bagian dalam perjamuan ini. Yang belum dibaptiskan
sabar dulu. Ya, sabar dulu. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti. Hidup ini letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita menjadi satu dengan kematian Kristus. Haleluya. Kita menjadi satu di dalam salib Kristus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan dibenarkan. Dosa kita diampuni. Kita dibenarkan. Kita beroleh kekuatan untuk mengalahkan segala keinginan dosa dan tubuh kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih itu supaya kita bermegah di dalam salibnya. Haleluya. Mari kita pegang roti saudara. Haleluya. Haleluya. Periksa diri kita. Kalau ada salah dosa, kita minta ampun sama Dia. Biar darahnya menyucikan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Sebelum kita makan perjamuan ini, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang kasih, adapun roti yang kita pecah-pecahkan, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan anggur, saudara. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dia tak terpecah untuk kita, tubuhnya terpecah. Dia mati untuk kita, saudara. Oh haleluya. Sebab itu mari kita punya tekad yang sama. Kita mau menderita untuk Dia. Haleluya, haleluya. Apapun resikonya, kita mengikut Dia, kita terima dengan sukacita, dengan senang hati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari kita angkat anggur lebih dari kepala kita masing-masing. Sebelum kita minum, dengarlah firman Tuhan selanjutnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih, ada cawan berkat yang kita ucapkan syukur ke atasnya. Bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya. Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk teladan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau telah menyelesaikan tugas-Mu dengan begitu sempurna. Biarlah kami juga belajar Tuhan, ikut Engkau, mengikut jejak-Mu Tuhan. Haleluya, sampai selesai, sampai sempurna. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu boleh berhenti berkata-kata, tapi biarlah Roh Kudus akan bicara lebih jauh, sehingga kami boleh mengerti lebih dalam akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, serta syukur kami sembahkan kepada Bapa dalam surga, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Silakan duduk, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali datang ke GBT. Pada hari Minggu besok akan diadakan ibadah jam 8. Setelah selesai ibadah ada perjamuan kasih. Sekolah minggu pada jam 9 di Aula GBT Maranatha. Worship night setiap hari Jumat jam 6 sore. Youth setiap hari Sabtu jam 5 setengah 6. Persepuluhan 1.222, kolekte 304, kas kasih 280. Bapak Ibu jangan lupa tanggal 12 hari Rabu ada ibadah rumah tangga di tempat Bapak Agus di Gedung Banteng. Bapak Ibu yang mau ikut dan diharapkan ikut, yang tidak punya transportasi atau bingung transportasi, bisa kumpul di gereja pukul 4 lebih ya. Pukul 4 sore lebih, nanti 4:30 kita berangkat ke Gedung Banteng. Ibadah rumah tangga pukul 17 atau pukul 5 sore di tempat Bapak Agus di Gedung Banteng. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa berkat. Haleluya. Ku mau
hadirat-Mu. Ku mau bersujud di dekat kaki-Mu, seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Ku mau memberikan yang terbaik bagi-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu, ku mau berdiam. Ku mau berdiam dalam hadirat-Mu, sujud. Ku mau bersujud di dekat kaki-Mu, seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Ku mau memberikan yang terbaik. Ku mau memberikan yang terbaik bagimu. Ku mau memberikan yang terbaik. Katakan, ku mau memberikan-Mu. Ku mau memberikan yang terbaik bagimu. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh beribadah padamu ke pagi hari ini ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami setiap hari Tuhan, kami tidak lupa terus pegang salib-Mu Tuhan, terus berharap dan mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami tak berani berjalan sendiri. Mohon kekuatan dari Roh Kudus menyertai kami, menguatkan kami setiap hari, dan kami belum memikul salib setiap hari untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin berhalangan hari ini karena tidak bisa datang, saudara, karena sakit. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Yang dalam masalah, kiranya Tuhan campur tangan, memberikan jalan keluar buat mereka. Dan lain-lain persoalan, kiranya Tuhan tolong, supaya Tuhan minggu yang akan datang, mereka boleh kembali berhimpun bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami. Tolong pada para pemimpin kami, berilah hikmat Tuhan, oh haleluya, akal budi, agar dapat memimpin bangsa negara kami dengan bijaksana Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami menyerahkan perjalanan kami pulang kembali ke rumah kami masing-masing hanya dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya. Dan sekarang kita akan siapkan diri untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kiranya kasih-Mu ya Bapa, anugerah-Mu ya Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kami semuanya. Tuhan melindungi engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, sekolah, dimanapun kami berada, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, serta syukur kami sembahkan kepada Bapa dalam surga, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, Terima kasih Bapa,
kasih Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Selamat hari Jumat, Tuhan Yesus memberkati.